Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita maklum, orang yang tidak wajib jawab salam itu ada 3. Yang pertama orang bisu. Anak-anakku semua bisu, bisa ngomong semua. Yang kedua orang yang tidak mendengar. Tahu orang tidak mendengar? Budak-budak. Adik-adikku budak semua. Enggak. Yang ketiga orang yang enggak punya akal. Tahu orang enggak punya akal? Medet. Saya ulangi lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan nanti udah besar jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi lurah, jadi camat, jadi RW, jadi RT. Jangan mau jadi RT. BOP-nya cuma 500.000, dirapel 3 bulan sekali. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia pembina Yayasan Pendidikan kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibu Hajah Awang Sudawangsi. Yang mulia Ketua Yayasan Pendidikan kita Bapak Dr. Serta Basri beserta jajaran. Yang mulia Kepala SMP Sandikta Ibu Ratih Radiati SPD. Kemudian yang mulia Kepala SMA Sandikta Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI. Yang mulia Kepala Sandikta, ini dokter muda ini, Masya Allah. Tadi saya lihat beliau live streamingnya, katanya dokter ya Pak ya, luar biasa. Mudah-mudahan berkah Pak Dokter. Bapak Dr. Heru Priyatna MPD, asli Betawi Pak, sama asli Betawi. Biasanya kalau Betawi ambeknya ada banyak Pak. Juga yang mulia segenap guru Yayasan Pendidikan kita, seluruh karyawan yayasan, siswa-siswi SMP, SMA, Sandikta, SMK, dan segenap para ketua OSIS, adik-adikku, anak-anakku yang kucintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertatap muka, untuk saling bertemu, menjalin silaturahmi, mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Sebelah kanan saya ada tim hadroh dari mana ini? Dari ujung aspal Pondok Gede, berarti kerabatnya Iwan Fals. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit bercerita, saya itu punya histori dulu Pak di Sandikta, meskipun tidak menjadi siswa-siswi Sandikta. Karena saya punya adik tahun 2014 meninggal lagi pensi di sini. Namanya Heru Hermanto, itu adik sepupu saya. Saya masih di Jawa Timur di Jombang waktu itu, pulang naik pesawat, nggak punya duit Bu sebetulnya, tapi maksa-maksain diri
kelas 3 SMP itu adik saya meninggal lagi pensi. Ya Bu, mohon ridho, mohon ikhlas segala kekurangan beliau, segala kesalahan beliau. Saya kakak sepupunya. Di belakang saya ada tema yang cukup menarik, Rasulullah sebagai motivator utama dalam membangun generasi muda, tangguh rahmatan lil alamin. Tangguh rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita maklum, sekarang ini berbagai macam ujian. Anak-anak muda kita, orang tua ujiannya cukup berat. Tawuran di mana-mana. Ya, anak-anak muda kita sudah terjangkit tramadol. Anak-anak kita sudah terjangkit judi online. Selot. Tenang. Kalau lapar memang gitu, memang rada galak bang. Anak-anak kita lebih senang main PUBG. Anak-anak kita lebih senang main FF. Kadang-kadang kalau menghabiskan waktu dari habis maghrib ketemu subuh masih main FF. Mending kalau boyah nggak boya-boya. Anak-anak kita lebih senang main Mobile Legend. Yang perempuan terjangkit penyakit TikTok, joget-joget di depan kamera. Iya. Padahal kegiatan-kegiatan macam seperti itu bukan tidak boleh, tapi lebih banyak menghabiskan waktu sesuatu kepada yang kurang ada manfaatnya, adik-adikku sekalian. Jadi tolong mulai sekarang main FF-nya dikurangi, setuju? Enggak. Oke lah, boleh main FF, boleh main ML, boleh main PUBG, tapi jangan main slot ya. Nanti kau main slot, kalah nggak punya uang, pinjol. Rupiah cepat. Modal KTP selfie, cair duit 500.000, depo. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kembali kepada tema maulid kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivator utama buat kita, seseorang yang patut kita contoh, yang kelahirannya bikin malaikat bertasbih, yang kelahirannya bikin burung-burung bernyanyi, bahkan balkon-balkon di Raja Persia, di kerajaan Persia semua runtuh ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Api yang disembah orang-orang Majusi selama 1000 tahun itu padam seketika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu, anak-anakku yang kuhormati, yang saya hormati, menyampaikan satu ayat yang begitu maklum, senada dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, dan lebih tinggi lagi Allah mengangkat derajat orang beriman, dan Allah pun mengangkat lebih tinggi yang beriman dan penuh ilmu. Allah menyebutkan iman terlebih dahulu. Kenapa? Senada apa yang Rasulullah SAW sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Rasul, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Kembali kepada ayat yang tadi, akhlak kepada Allah. Hati kita penuh dengan keimanan. Kenapa harus iman? Karena iman adalah pondasi utama. Iman adalah mutiara paling berharga di dalam dada kita. Jangan sampai lepas iman kita.
Ini adik-adikku semua generasi penerus, iya. Ke depan kamu yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Lihat sekarang pejabat-pejabat kita itu kan karena imannya rendah itu. Iya. Iya betul. Iya betul. Dapat MBG nggak hari ini nih? Enggak. Hari ini aman nggak dapat MBG, disuplai sekolah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Lihat hakim kita suruh ngurus hukum, jaksa kita malah nyolong emas 74 kilo. Iya, takut penjara tapi nggak takut siksa. Itu disiplin yang rendah tuh pejabat-pejabat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Suruh ngurus MBG malah korupsi beli motor listrik. Iya, betul. Itu sebabnya apa? Pejabat-pejabat kita itu takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Makanya adik-adikku semua, imannya harus tebal, imannya harus kencang, setuju? Lalu bagaimana pengaplikasian iman itu? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apa konsepnya itu? Apa konsepnya yang sering sholat Jumat? Konsepnya takwa. Takwa terdiri dari dua elemen. Yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah. Tuh bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini semua sholat gak 5 waktu? Sholat, keren. Itu namanya menjalankan perintah Allah. Masih ada yang pacaran gak? Berarti belum meninggalkan perintah. Pacaran boleh nggak? Nggak boleh. Bang dengerin. Masih muda mah belajar, jangan bucin-bucinan. Ya, belajar yang pinter, cari duit yang banyak. Dengerin nih, saya kasih modal ya. Jangan takut kehabisan perempuan. Ya, jelek dimaafin kalau duit banyak mah. Iya, bener ya. Ayo, sekarang saya tanya, pakai skincare gak? Skincare ditanggung BPJS gak? Pakai duit kan? Ya, pakai duit kan, pakai skincare kan? Nih, model buat orang laki ya. Jangan takut kehabisan wanita. Bu, maaf Bu, maaf. Jangan takut kehabisan wanita. Karena orang laki itu modelnya yang penting uangnya banyak, jelek dimaafin. Ya, ibu dah, bu guru tanya, bu guru nih ya, bu, mending pilih suami jelek duitnya banyak, apa ganteng duitnya nggak ada? Ya, baik, kembali ke masalah tema tadi. Ini ada anak saya depan, Pak Saki nih. Ini anak didik saya nih depan nih, Saki nih. Ada lagi Pak, Kiara ada Kiara. Kiara mana? Oh di sana. Halo sayang, sehat ya nak ya. Ada lagi Zeko. Ya, Zeko itu kakaknya Kiara itu. Baik, kembali ke masalah tema. Perkuat iman kita adik-adikku sekalian sebagai pondasi kita. Bangunan bagaimana pondasi? Kalau pondasinya kokoh, insya Allah bangunan kokoh. Kalau pondasinya lurus, bangunan pasti lurus. Tapi kalau pondasinya nggak kokoh, bangunan mudah runtuh. Kalau pondasinya bengkok, bangunan acakan kemana-mana. Ini pertama modal kita, iman kepada Allah. Setuju? Baru 12 menit, masih 48 menit lagi. Terserah mau suka mau enggak. Daripada bayaran ntar dipotong. Yang kedua, kita harus beriman kepada siapa? Kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara iman kepada Rasulullah? Satu, meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, nabi terakhir. Yang kedua, contoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang paling mudah saja, hal yang paling mudah, adik-adikku kalau makan berdiri apa sambil duduk? Ada yang masih berdiri, ubah, besok makannya duduk.
Terlebih-lebih jangan sampai makan sambil jalan. Beli cilok di pinggir jalan, kadang-kadang yang kita sedih Pak, makan cilok sambil jalan. Ya, besok dirubah, makan minumnya sambil duduk. Yang kedua, kalau pipis perempuan pasti jongkok ya Pak ya. Yang laki-laki pipisnya jongkok apa berdiri? Jongkok, sunahnya jongkok. Mulai besok yang laki-laki ubah, ikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pipis sambil saya praktekkan ya, coba perhatikan dengan baik-baik. Kalau pipis, kalau makan nggak perlu diajarin, udah pinter semua. Nih cara pipis yang baik, kaki kanan diangkat, tapi tolong sarung saya jangan diliatin ya. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Adik-adikku semua jelas? Saya naik ke atas panggung tapi pakai daleman saya aman. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ini cara pipis yang bagus, agak miring ke kiri. Supaya apa? Supaya pipisnya selesai, supaya tidak ada pipis di kantong kemihnya. Setelah pipis dehem 3 kali. Itu kalau dehemnya buat contoh. Dehemnya nanti di kamar mandi jangan keras-keras ya. Ya. Kemudian maaf, khawatir ada sisa di kemaluannya, dipijit 3 kali. Yang laki-laki diurut dari mulai batang sampai ke atas. Pak mohon maaf bukan jorok ya, ini ngaji fikih begini nih, ngaji fikih begini, diurut sampai ke atas 3 kali. Kemudian yang wajib itu istinja, cebok. Yang perempuan saya yakin udah pada cebok nih, yang laki-laki cebok gak lo? Cebok gak kalau habis kencing? Cebok, gatel ya, udah sempak bau pesing, nggak cebok. Wajib ya, wajib. Itu sunnah harian yang kadang-kadang kita lupakan ya, yang sering kita lupakan. Ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai uswatun hasanatun, sebagai suri tauladan yang baik. Yang ketiga, kita harus berakhlak kepada siapa? Kita harus berakhlak kepada guru-guru kita. Dalam Nadhum Alala dikatakan, orang tua, guru itu lebih utama dari orang tua. Kenapa? Guru itu diibaratkan mutiara, sementara orang tua kita ibarat cangkangnya. Guru kita yang didik kita. Tempo hari saya dengar berita begini Ibu Guru, Pak Ustadz, pagi-pagi saya dengar berita ada orang tua murid lapor kepada polisi gara-gara gurunya ngomelin, gurunya nabok, ada anak-anak yang rokok di sekolah. Iya Bu ya, terjadi. Tolong anak-anakku sekalian, berakhlaklah kepada guru, karena kau dididik dengan sebaik-baiknya. Guru-guru kita didik kita dengan sepenuh hati, padahal itu bukan tanggung jawab sepenuhnya, tapi dengan keikhlasan, dengan tanggung jawab dia sisihkan waktunya buat mendidik kita. Tolong hargai guru-guru kita. Ini harus jadi mental yang tangguh. Zaman kami sekolah dulu Pak, zaman kita sekolah, mohon maaf dulu ya, kalau nakal di kelas dilempar penghapus. Kalau kena pala itu berdarah, nggak berani kita ngadu kepada orang tua kita. Dengan perhitungan, kalau kita ngadu sama orang tua kita, pulang ditambahin. Ditambahin. Makanya kalau dipukul guru, itu calon-calon orang sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini kita prihatin sekarang akhlak-akhlak kita, anak-anak kita kepada guru-gurunya. Guru negor dilapor polisi, guru negor didiskriminasi,
guru tegur, sekarang diiringi dengan rasa ketakutan. Ini akibat ulah kita sendiri. Perhatikan hormat kepada guru. Tolong kalau cium tangan jangan di pipi, cium tangan jangan di jidat, cium tangan jangan di pipi ya. Bagaimana cara cium tangan kepada guru? Lihat, tempelkan tangan kita ke hidungnya. Kalau perlu telapak tangannya pun dicium. Tambah lagi lebih bagus, kembali 3 kali nih cium tangan ya. 1, 2, 3. Bisa? Coba perhatikan, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo, salimnya bagaimana sama guru? 1, 2, 3. Bisa? Nanti awas, kau nggak salim model macam begitu, pulang berak-berak. Guru-guru kita yang mendidik kita, Masya Allah. Makanya guru-guru kita disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Sekali lagi, pahlawan tanpa tanda. Siap hormati guru, siap sayangi guru-guru kita. Sekarang di sini ada nggak yang guru yang galak? Ada. Biasanya guru BP ya yang galak ya. Gak apa-apa guru kita galak. Dulu saya lagi di pesantren, kalau nggak hafal berdiri. Waktu saya masih di pesantren, kalau nggak hafal suruh lari lapangan. Dulu kalau saya nggak hafal itu dihukum sama guru saya, tapi mencoba ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ilmumu ingin bermanfaat, diomelin guru, dimarahin guru, dipukul oleh guru, terima dengan rasa lapang dada. Siap? Siap anak-anakku sekalian? Hormati guru. Awas Pak Guru, catat ya, yang besok masih mau ngelawan panggil orang tuanya. Saya punya 2 TPA Pak, kalau ngajar habis asar dengan habis maghrib. Di antaranya anak-anak saya masih sekolah di sini, namanya Muhammad Fahri Farizi. Kenal ya Bu ya? Ya, yang kalau kemana-mana bawa handbody mulu. Ya, itu anak saya. Saya habis maghrib juga ada TPA. Di antaranya anak-anak saya Saki, Kiara, Zeko. Zeko itu alhamdulillah kakaknya kedokteran di Bandung. Ya, alhamdulillah. Sandikta punya alumninya sekarang ada yang kedokteran di Bandung. Itu kakaknya Zeko. Itu anaknya PRW itu di tempat saya. Kembali ke soal tema tadi itu. Yuk, hormati guru-guru kita, hargai guru-guru kita, karena guru kita adalah orang tua kita. Setuju? Setuju? Jelas? Jelas? Yang ketiga, kita harus berakhlak kepada orang tua kita. Kenapa harus berakhlak kepada orang tua kita? Karena kita adalah bagian dari darah orang tua kita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku hormati? Kata Rasul, ibumu. Tsumma ya Rasulullah? Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ayahmu. Ibu 3 kali disebut, ayah satu kali. Kenapa? Ibu itu yang paling capek, yang paling payah. Payahnya ibu dari mulai ibu mengandung, mau tidur celentang, ngap, miring, ganjel, tengkurap, susah tuh mak kita. Ya, perhatikan tuh ibu kita ketika melahirkan, berpeluh keringat, bertaruh nyawa. Masya Allah, pilihannya cuma 2, antara hidup dan mati. Ya Bu, melahirkan sakit gak Bu? Sakit gak Bu melahirkan? Sakit tuh melahirkan. Bagaimana rasa melahirkan? Bagai ditarik kulit dari daging ya mak ya. Kapok mak? Enggak. Besok udah hamil aja lagi, nggak ada kapok-kapoknya. Makanya hargai orang tua kita. Begitupun ayah-ayah kita, bapak-bapak kita, papi-papi kita. Cari uang setengah mati anak-anakku sekalian. Pergi pagi pulang sore, berangkat kehujanan, pulang udah kering bajunya. Cuma 2 pilihannya, pulang bawa uang atau pulang tinggal nyawa.
Tuh pilihan buat orang-orang tua kita. Saya mau tanya, sekolah capek nggak? Capek nggak sekolah? Capek. Orang tua kita lebih lelah dalam mencari nafkah. Iya, kebutuhan kalian sekarang banyak. Sekarang sekolah udah bawa motor, iya. Sekolah sudah bawa berapa pertamax sekarang? 15.950. Uang jajannya berapa? Gocap. Kuotanya berapa? Skincare-nya berapa? Pembalutnya berapa? Belikah kamu, nak? Belikah kamu? Uangnya uang siapa? Uang orang tua kan? Iya, orang tua kan? Apa kamu yang cari? Enggak. Apa kamu yang usaha? Tidak. Ayah dan ibumu yang berjuang mati-matian melahirkanmu, membesarkanmu, mendidikmu, bahkan berkorban nyawa sekalipun dia rela asal kau bahagia. Betul? Betul? Siap hargai orang tua kita, siap sayangi orang tua kita, siap mengabdi kepada orang tua kita. Saya kasih ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, terjemahannya sajalah, mewajibkan kita untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Ada masanya nanti kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita tua, mencapai usia dini di sisi kita akibat mendidik kita, membesarkan kita. Maka oleh karena itu, wala taqul lahuma uffin, jangan nyebut Pernah nggak disuruh sama ibunya? Pernah nggak disuruh sama ibunya? Sama ayahnya pernah nggak? Nak, tolong belikan ibu cabe. Pernah nggak? Nak, tolong berikan ibu bawang. Pernah? Nak, tolong berikan ibu sesuatu. Pernah? Apa jawaban kita? Males ah. Iya, males. Nah, tolong bantu mama sapu dong lantainya. Males banget mah, aku capek kan lagi liburan. Itu kan jawaban kita ya. Maka mulai dari ini tidak boleh mengucap wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Terlebih-lebih kita membentak-bentak kedua orang tua kita ya. Iya, setuju? Jangan bicara keras-keras kepada orang tua. Wa qul lahuma qaulan kariman, maka berbicaralah yang lembut kepada orang tua. Nah, tolong sapukan lantai. Baik bunda. Nah, tolong belikan bawang ya. Baik ibu. Nah, tolong bantu ibu cuci baju, kamu kan liburan. Siap, laksanakan. Insya Allah kalau kau bisa laksanakan itu semua, kau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena murka Allah tergantung murkanya orang tua. Karena ridhonya Allah pun tergantung bagaimana ridho orang tua. Setuju? Setuju? Mulai dari sini pulang kita merayakan maulid, semua cium tangan kepada ayah dan ibunya dan ucapkan permohonan maaf. Wahai ayah dan ibu, maafkanlah anakmu kalau suka berbicara keras, kalau sering menyakiti hatimu. Mulai hari ini Ananda Adinda berjanji akan menyenangkan hati ibu dan bapak. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini udah lapar kali ya? Udah lapar kali ya? Baru 34 menit. Masih kurang 26 menit lagi. Baik. Selanjutnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian selain kita menebalkan iman kita kepada Allah, jangan lelah-lelah untuk belajar.
Jangan lelah-lelah untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang bernama binatang. Ayo, binatang dengan kita sama atau mirip? Sama atau mirip? Mirip-mirip, hampir sama. Dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki sama enggak? Binatang punya kepala, kita punya kepala enggak? Binatang punya tangan, kita punya tangan, binatang punya sayap toh. Ada binatang yang kakinya 4, kita juga sama, tangan sama kaki kalau digabung menjadi 4. Binatang punya kelamin enggak? Punya. Fungsinya sama enggak? Sama, buat pipis-pipis juga. Lalu apa yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang bernama binatang? Satu, akal. Akal. Jadi kalau kau nggak mau belajar, berarti kamu nggak punya akal. Kalau nggak punya akal, tidurnya jangan di kamar, di kandang. Di kandang. Ini ya yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang bernama binatang. Makanya belajar supaya apa? Supaya jadi orang berilmu, supaya jadi orang berpendidikan, supaya jadi orang yang dihargai di tengah-tengah masyarakat. Modalnya adalah pengetahuan, ilmu. Saya kasih contoh ya. Iya, oke. Mau nggak saya kasih makanan? Tapi saya lempar ke muka kamu, marah nggak? Kenapa marah? Karena caranya salah. Tujuannya bener nggak? Tujuannya bagus, dengan cara yang salah tidak akan sampai. Iya, tidak akan sampai. Kenapa? Karena tujuan akan sampai kalau dia dengan cara yang benar. Bagaimana kita tahu antara benar dan salah? Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan bosan-bosan untuk belajar. Pak, udah kelamaan, TK-nya 2 tahun Pak saya sekolah, SD-nya 6 tahun Pak, 8 tahun kita belajar, SMP-nya 3 tahun Pak, sudah 11 tahun, SMA-nya 3 tahun Pak, udah 14 tahun, nanti kuliah ngambil S1 4 tahun, sekolah doang 15 tahun. Gak apa-apa, enak lagi kalau sekolah enak, kita nggak nyari duit bang. Ya, beda sama bapak-bapak kita yang kerja. Bapak kita kerja, masya Allah, cari duit susah. Kita kalau minta nadang. Anak-anakku yang kuhormati, itulah pentingnya ilmu. Bahkan sebuah makalah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin kejar duniamu, ingin kejar cita-citamu, maka raihlah dengan pendidikan. Kalau kau ingin mencari ridha Allah, akhiratmu berhasil, maka isi juga dengan pendidikan. Kalau ingin berhasil kedua-duanya, maka raihlah semua dengan setuju? Udah lapar ya? Ini baru 38 menit, kurang 22 menit lagi. Ini kalau saya putus di sini kontraknya ntar habis nih. Adik-adikku sekalian, itu modal yang paling utama jadi orang besar di kemudian hari. Pertama, kau harus berakhlak. Yang kedua, kau harus berilmu. Jadilah sosok-sosok yang tangguh seperti sosok Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Membiasakan hal-hal yang sulit. Dulu kita kalau sekolah nggak punya ongkos, jalan kaki ya Pak ya, jalan kaki. Sekarang ada nggak anak-anak jalan kaki sekolah? Nggak ada. Yang diantar ya, yang naik motor,
yang dikasih motor oleh ayah ibunya. Dulu kita kalau sekolah nggak dikasih uang jajan, berangkat sekolah. Makanya dari didikan kesulitan-kesulitan itu, akhirnya orang-orang tua kita jadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang mandiri, yang punya prinsip. Anak-anakku sekalian, siap nggak besok kalau nggak punya ongkos sekolah jalan kaki? Siap nggak? Benar. Kalau yang jauh berarti berangkatnya habis subuh. Ya, habis subuh jalan jalan. Bawa air dari rumah sama bekal. Bekal mah udah ada MBG ya Pak ya? Udah ada MBG. Kalau nggak punya ongkos, jangan sampai nggak sekolah. Iya, tetap semangat kita buat belajar. Kalau diomelin guru, jangan juga sampai nggak sekolah. Kejar cita-citamu setinggi langit. Kau boleh jadi presiden, kau boleh cita-cita jadi gubernur, cita-citamu harus jadi wali kota, harus jadi bupati, harus jadi camat, harus jadi lurah. Jangan jadi cita-cita jadi RW dengan RT. Ya, maka cita-cita akan mudah diwujudkan. Pertama dengan pendidikan. Pendidikan bisa didapatkan yaitu di lembaga sekolah, seperti sekolah tercinta kita, yayasan pendidikan kita. Mudah-mudahan semakin berkah, amin ya robbal. Mudah-mudahan alumni Sandikta semua menjadi orang-orang besar, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi guru, amin. Ada yang jadi pejabat DPR, amin. Ada yang jadi pengusaha, amin. Ada yang jadi YouTuber. Semua yang baik-baik, semua yang keren-keren, amin ya robbal alamin. Siap? Apa kesimpulan hari ini? Satu, iman kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada Rasulullah. Yang ketiga, berakhlak kepada guru. Yang keempat, berakhlak kepada orang tua. Kemudian selanjutnya, hiasi akhlak kita dengan ilmu. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, cukup saya rasa 40 menit. Yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semua kita sukses dunia akhirat, amin. Amin ya robbal alamin. Nih kalau perut lapar begini Pak Imam, ya anak-anak agak kurang respon. Sedikit ada manfaatnya mudah-mudahan buat diri saya pribadi dan buat anak-anakku sekalian. Tunjukkan akhlakmu setelah ini. Kalau pulang antri, ya jangan terburu-buru, jangan motornya hati-hati di depan, jalan lagi rame. Tadi saya keluar dari PLN tuh udah macet sampai sini Ibu. Hati-hati di jalan semua. Knalpot yang brong-brong ada gak yang brong-brong? Yang mana yang brong-brong? Copot besok, copot. Knalpotnya ganti yang biasa. Kuping sakit, kuping benar, kuping sakit, awas ya. Anak Sandikta saya lihat di luar ada yang pakai knalpot brong, saya copotin sendiri, saya bawa kuncinya. Hati-hati knalpot brong tuh ya. Ya setuju. Yang perempuan, yang wanita, adik-adikku di rumah nutup aurat ya nak ya. Ya. Tutup aurat ya. Kamu nih kayak permen, tahu permen? Permen kalau masih ditutup nggak dikerubutin semut. Ya. Permen kalau ditutup nggak cair, nggak meleleh, nggak dikerubutin semut. Tapi permen kalau dibuka meleleh, dikerubutin semut. Kalau semut udah gigit, permen nggak dimakan orang, dibuang. Ya, kau wanita mahal, jaga harga dirimu. Kalau ada yang ngajak pacaran, bilangin, kalau emang kamu berani jangan cuma kasih mawar, kasih mahar. Ya, pesen ya. Kalau ada yang nembak menyatakan cinta, katakan, jangan kau berani hanya di hadapanku, tapi beranilah di hadapan kedua orang tuaku. Bilang begitu dong. Kalau ada laki-laki yang gombal, saya pesan, kalau ada laki-laki yang gombal,
Jangan kau hanya berani ikrar di depanku, tapi beranikah kau ikrar di depan penghulu. Begitu caranya. Ya. Jangan timbang modal cinta doang, ya. Ya, anak-anakku sekalian, jaga kehormatan diri sebagai wanita. Jangan mau disentuh oleh laki-laki yang bukan mahrammu, bahkan bukan calon suamimu. Jaga kehormatanmu, tutup auratmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali dua telapak tangan dan wajahmu. Setuju? Setuju? Yang laki-laki juga begitu. Jangan sering-sering gombal kepada perempuan, ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.